Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Saya Sofi Sofia Filipma, mahasiswa Universitas Ibrahimi, jurusan Teknologi Informasi. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat. Namun sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes dari Albert Einstein. Semangat manusia harus menang atas teknologi. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi. Di sini saya mempunyai 6 poin mengenai teknologi informasi. Poin pertama yaitu pengertian teknologi informasi, sejarah teknologi informasi, poin yang kedua, dan poin yang ketiga, dampak positif teknologi informasi, beserta dampak negatif teknologi informasi, poin keempat, dan poin kelima, beberapa hal yang merubah kehidupan masyarakat dari lahirnya internet. Poin keenam, beberapa contoh bagaimana komputer digunakan dalam bidang yang sering dijumpai di masyarakat. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi disingkat TI atau dalam bahasa Inggris dikenal istilah Information Technology. IT adalah istilah umum dari teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern yang biasa sering kita pakai yang disebut ponsel. Poin kedua, yakni sejarah teknologi informasi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi itu tidak bertahan lama karena setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Setelah itu, teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar, jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu, informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang, sehingga manusia sekarang mencoba memahami informasi yang ingin disampaikan pembuatnya. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, dan komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Poin ketiga, yakni dampak positif teknologi informasi. Yang pertama, dampak positif teknologi informasi dapat menjangkau lebih jauh. Dengan adanya internet, kita dapat menjangkau lebih jauh di semua belahan dunia. Yang kedua, menemukan lebih cepat informasi dan mempermudah penyampaian dan penyebarannya. Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan. Yang terakhir, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Poin keempat, yakni dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama, isu SARA, kekerasan dan pornografi menjadi satu hal yang biasa. Kemudian, transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang
seperti narkoba dan produk ilegal. Para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Yang keempat, munculnya budaya plagiatisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Di sini saya juga akan menjelaskan manfaat dari teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi, beberapa hal yang merubah kehidupan masyarakat dari lahirnya internet. Yang pertama, dari dunia usaha. Sebelum lahirnya internet, orang-orang sulit mendapatkan informasi ataupun membuka lapangan kerja. Tapi dengan adanya internet, banyak pengusaha baru yang lahir dan berkembang berkat adanya internet. Yang kedua, semua bisa menjadi sumber informasi. Saat ini, setiap orang dapat dengan mudah untuk menjadi sumber atau menyumber informasi. Karena tak terbatasnya jaringan komputer yang terkoneksi dengan komputer lain. Di sini ada poin yang yakni beberapa contoh komputer digunakan dalam bidang yang sering dijumpai masyarakat. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, digunakan untuk mendiagnosa pasien. Komputer dapat digunakan untuk menghasilkan foto yang lebih baik dari tubuh pasien, yakni sinar X adalah teknik tradisional yang merekam bayangan dua dimensi dari tulang pada film computerized optical tomography, juga dikenal sebagai CAT scan, adalah serangkaian gambar sinar X dua dimensi yang digabungkan dengan komputer untuk mendapat gambar tiga dimensi. Dalam bidang kesehatan, yang kedua, layanan kesehatan jarak jauh. Penyediaan layanan kesehatan dapat mengakses data vital dan kesehatan pasien dalam waktu nyata atau melakukan operasi jarak jauh jika diperlukan. Poin yang terakhir, yakni dalam bidang manajemen proyek. Proyek yang kompleks melibatkan banyak kelompok yang berbeda-beda yang harus berkoordinasi dan dikelola. Aktivitas yang dikenal sebagai tugas seringkali tergantung dan penundaan atau perubahan pada saat tugas mempengaruhi tugas lainnya. Intinya, pengelolaan proyek yang kompleks tersebut disederhanakan dan disusun teratur oleh komputer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.